إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyar muslimin, hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang harus kita yakini sebagai seorang muslim adalah bahwasannya ketika kita hidup di muka bumi ini, kita tidak akan pernah lepas dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-35, kata Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan sebelum kalian mati, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian masih di dalam kehidupan dunia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami pasti akan uji kalian, kata Allah, dengan asyar yang pertama, dengan kesempitan, dengan kesedihan, dengan musibah barangkali, wal khair, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, sebagai fitnah, sebagai ujian, kata Allah. Allah menguji kita, apakah kita bersabar ketika kita ditimpa kesempitan dan kesulitan, dan apakah kita bersyukur ketika kita senang dan dalam kenikmatan. Maka Allah katakan, Allah pastikan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa ketika kalian masih hidup sebelum kalian mati, kami akan uji kalian pasti, kata Allah, dengan kesulitan, kesempitan, dan juga kenikmatan sebagai cobaan untuk kalian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang berikutnya kita harus pahami juga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, Allah akan menguji kita dengan dua macam ujian, kebaikan dan kesulitan, maka berarti dalam kehidupan dunia ini tidak akan ada satu orang pun yang hidupnya senang terus. Dan begitu pula sebaliknya, tidak ada satupun orang di dunia ini yang akan sengsara selamanya, tidak akan. Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan dua macam ujian ini. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih hati, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Ali Imran di ayat 173. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Rasulullah dan para sahabat yang merasa sedih, merasa terpukul, merasa sakit atas kekalahan yang mereka rasakan dalam perang Uhud. Bagaimana kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, itu menyakitkan untuk Rasulullah. Banyak para sahabat yang wafat, dan Nabi bersedih pada saat itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Ali Imran 173. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Allah mengatakan menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau merasa sedih hari ini wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau merasa sakit, terpukul pada hari ini wahai Rasulullah, maka ketahuilah bahwa orang lain pun pernah merasakan ini. Bahwa orang selainmu juga pasti akan merasakan kesulitan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan itu adalah hari-hari yang kami jadikan silih berganti dalam kehidupan manusia. Kadang kita senang, kadang kita sulit, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Semua itu adalah di antara bentuk roda kehidupan yang harus kita jalankan. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diuji dengan kenikmatan, maka mungkin insyaallah itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika kita ditimpa kesulitan. Yang sering kali menjadi pertanyaan adalah ketika kita tertimpa musibah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berbuat agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari keadaan seperti ini? Ketika kita mendapatkan musibah, kesulitan, kesempitan, maka apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada kita? Inilah yang akan kita bahas pada khutbah kali ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jawabannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan keluar dari kesulitan, kesempitan yang kita alami telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Dan di antara yang paling besar adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jalan keluar dari setiap musibah, kesulitan, kesempitan, kesedihan yang kita alami adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq di ayat kedua, kemudian juga ketiga dan keempat bahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di ayat berikutnya Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan mudah semua urusannya. Allah telah berikan jawabannya dalam Al-Qur'an, yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Inilah takwa. Dan yang perlu kita perhatikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketakwaan yang akan mengantarkan kita kepada jalan keluar dari setiap kesulitan adalah ketakwaan yang kita lakukan secara konsisten, khususnya ketika kita sedang dalam keadaan senang. Jadi ketakwaan yang Allah maksud dalam ayat ini, yang akan mendatangkan jalan keluar, bukan ketakwaan yang hanya kita lakukan ketika kita sulit saja. Karena kebanyakan dari kita hanya akan bertakwa kepada Allah ketika sulit, dan ketika senang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu ma'asyar muslimin. Tapi ketakwaan yang akan mengantarkan kita kepada jalan keluar dari setiap kesulitan adalah ketakwaan yang dilakukan secara konsisten sepanjang umur kita. Terlebih ketika kita sehat, terlebih ketika kita senang, terlebih ketika kita nikmat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu lapang. Kenalilah Allah, artinya taatilah Allah ketika kamu senang, ketika kamu sehat. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kenali kamu ketika kamu sulit. Allah akan bantu kamu ketika kamu sulit. Jadi ketakwaan seperti inilah yang akan mendatangkan keringanan, jalan keluar dari setiap kesempitan. Oleh karenanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat kisah Nabi Yunus yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat As-Saffat di ayat 143. Nabi Yunus ketika ia ditelan oleh ikan nun namanya, menelan Nabi Yunus.
di mana itu merupakan kesempitan yang luar biasa. Itu merupakan musibah yang sangat menakutkan bagi Nabi Yunus. Ia berada di dalam perut ikan selama berhari-hari di situ. Tapi dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia selalu berdoa kepada Allah di dalam perut ikan tersebut, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Yunus di saat genting tersebut? Allah katakan dalam surat As-Saffat di ayat 143, kata Allah Subhanahu wa taala, falaula innahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah beritahukan alasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena Nabi Yunus adalah orang yang rajin salat ketika dia senang. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus adalah orang yang senantiasa mengingat bertasbih kepada Allah ketika dia senang, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka kami tidak akan pernah menolongnya, kata Allah. Kami akan biarkan dia ditelan oleh ikan tersebut sampai hari kiamat. Jadi kata Allah, saya tolong Nabi Yunus, kami tolong Nabi Yunus pada saat itu adalah karena Nabi Yunus orang yang bertakwa ketika ia senang. Adalah karena ia orang yang bertakwa, rajin sholat ketika dia sehat, ketika dia nikmat. Sehingga ketika dia tertimpa kesulitan, musibah, Allah Subhanahu wa taala tolong dia. Artinya apa? Ketakwaan yang akan mengantarkan kepada jalan keluar dari setiap kesempitan adalah ketakwaan yang dijalankan konsisten sepanjang umur kita. Bukan hanya ketika kita sedih, bukan hanya ketika kita sulit, bukan. Tapi ketakwaan yang kita lakukan sepanjang umur kita. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin, Fir'aun la'natullahi alaih adalah orang yang membangkang kepada Allah, orang yang lupa kepada Allah ketika dia senang, orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa ketika dia sehat. Tapi ketika dia kemudian tertimpa musibah, dia terbawa oleh ombak di Laut Merah, dia berada di penghujung hayatnya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Yunus dimulai dari ayat 90. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Fir'aun terombang-ambing di Lautan Merah tersebut ketika mengejar Nabi Musa, maka apa kata Fir'aun? Ketika dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan, aku beriman sekarang bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, dan aku sekarang adalah orang muslim, kata Fir'aun. Dia beriman di penghujung hayatnya karena dia tahu, dia mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah menolong dia? Allah katakan di ayat 91-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, apakah baru sekarang kau beriman kepada Allah? Padahal dulu ketika kamu senang, ketika kamu nikmat, ketika kamu sehat, asaita qablu, engkau ahli bermaksiat, wa kunta minal mufsidin, bahkan engkau adalah orang yang merusak di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bantu dia. Allah biarkan dia mati dalam kekufuran. Dua kisah ini, ma'asyiral muslimin, kisah Nabi Yunus dan kisah Fir'aun, membuktikan kepada kita bahwa ketakwaan yang akan membukakan jalan keluar dari setiap kesulitan adalah ketakwaan yang dilakukan konsisten, terkhusus ketika kita sedang sehat, terkhusus ketika kita sedang bahagia, sedang penuh dengan nikmat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, di antara jalan keluar dari setiap kesulitan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, ma'asyiral muslimin, jalan keluar dari setiap kesulitan dan musibah yang kita alami adalah bertawakal selalu kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hal yang harus diimani oleh kita sebagai seorang muslim adalah rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir baik dan buruk. Kita harus beriman
bahwasannya tidak akan terjadi sesuatu pun di muka bumi ini melainkan sesuai dengan takdir Allah. Sudah Allah izinkan, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang mukmin, kita harus mengimani bahwasannya kesulitan juga di antara takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan musibah kepada kita ma'asyar muslimin, pasti ada hikmah di balik itu semua. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Innallaha hakimun la yaf'alu syai'an 'abathan wala li ghairi ma'nan wa maslahah." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Hakim, Maha penuh hikmah. Allah tidak akan menghendaki sesuatu melainkan pasti ada kebaikan di situ. Melainkan pasti ada hikmah di balik itu semua. Maka kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Karena kalimat inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia hendak dilemparkan ke api yang besar. Ketika Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-69, Nabi Ibrahim siap dilemparkan ke kobaran api yang besar. Dia siap dibakar oleh kaumnya. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan, datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, "Ya Ibrahim, alaka minni hajah?" Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau punya kebutuhan terhadapku? Apakah engkau mau aku bantu?" Malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala." Wahai Jibril, adapun kepadamu aku tidak butuh bantuanmu. "Amma ilallah fa na'am. Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Tapi aku butuh bantuan Allah, kata Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia mengucapkan kalimat ini. Cukuplah bagiku Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Maka lihatlah ma'asyar muslimin, ketawakalan Nabi Ibrahim mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak padamkan apinya. Tapi Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 69, "Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Tawakal Nabi Ibrahim ketika musibah yang menimpanya itu membukakan jalan keluar yang luar biasa. Ketika ia betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir barangkali pada kesempatan kali ini, di antara jalan keluar dari kesempitan adalah dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah musibah menimpa kita melainkan karena dosa kita. Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, kata Allah. Dan Allah banyak memaafkan. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar ma'asal muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rahmatnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, "Wahai umatku, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun." Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kata Nabi Nuh, karena kalau kalian beristighfar kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan sebagai nikmat buat kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah. Allah akan berikan kepada kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir untuk kalian kalau kalian beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Nuh, ia menceritakan bahwa suatu hari ada orang-orang yang bertanya kepada salah seorang tabi'in,
bernama Al-Hasan Al-Basri tentang masalah mereka masing-masing. Orang yang pertama bertanya kepada Al-Hasan bahwasannya kebunnya kering. Maka Al-Hasan mengatakan istighfar kepada Allah. Orang yang kedua datang mengeluhkan tentang tidak diberikan keturunan. Maka Al-Hasan mengatakan istighfirillah, beristighfar kepada Allah. Orang yang ketiga datang mengeluhkan tentang kemarau yang panjang. Al-Hasan Al-Basri mengatakan istighfirillah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Begitu banyak masalah, jawabannya hanya satu, istighfar. Dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tidakkah kalian mendengar firman Allah, tidakkah kalian membaca firman Allah dalam surat Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan berikan harta yang melimpah, keturunan yang banyak, dan Allah akan berikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Maka penting bagi kita beristighfar ma'asyiral muslimin, terkhusus ketika kita ditimpa kesulitan, ditimpa musibah. Hendaknya kita memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala berikan pintu keluar kepada kita. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.